Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sesi wawancara khusus di Gerbang Indonesia Talkshow, dan kita pada saat ini akan membahas lagi bagaimana tentang COVID-19. Kalau kemarin kita udah bicara dari pengusaha hotel, lalu kemudian pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan juga Polda NTB. Sekarang kita ingin mendengarkan sebenarnya bagaimana COVID-19 di tataran mahasiswa. Saya sedang bersama dengan Muhammad Zainul Hasan, merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Hamzan Wadi. Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Saya panggil Bung Zainul aja ya? Hasan. Oh, Bung Hasan ya. Bung Hasan ini merupakan mahasiswa Fakultas MIPA ya? Benar ya? Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas MIPA. Prodi Pendidikan Fisika. Fisika, luar biasa. Saya terus terang soal yang ngitung-ngitung nggak bisa, Bung. Baik, Bung Hasan, sehat ini ya? Alhamdulillah sehat. Bung Hasan, pertama datang COVID-19 ini, apa perasaan teman-teman mahasiswa waktu itu? Oke, yang pertama adalah justru shock. Pada saat itu kebetulan kami belum menjadi presma dan wakil presma. Pada saat itu masih dalam keadaan demokrasi. Nah, pada saat berjalannya demokrasi, pada saat itu di saat kampanye berlangsung terjadi datang virus COVID-19 ini, kita shock semua. Kan tidak bisa ke kampus, terus belajarnya harus di rumah. Intinya semua mahasiswa tidak terbiasa dengan hal ini. Shock karena rutinitas yang berubah ya? Drastis. Oke, waktu itu pihak kampus akhirnya apa yang dilakukan waktu itu? Awal-awal pihak kampus ini menginstruksikan bahwa semua mahasiswa tetap di rumah dan belajar melalui daring. Pada saat itu masih melalui via grup WA untuk belajarnya. Tapi untuk saat ini sudah memakai e-learning namanya, yang agak lebih update gitu. Aplikasi e-learning. Ya. Waktu ketika biasanya rutinitas di kampus lalu kemudian pindah ke melalui online, apa perasaan teman-teman waktu itu? Apa kendala yang dihadapi? Lalu kemudian bagaimana itu bisa berjalan sampai sekarang? Yang pertama yang sering banyak keluhan ke mahasiswa itu keluhan kuota. Karena belajar menggunakan aplikasi itu, kuota. Terus kebetulan aplikasi ini kan masih baru, jadinya banyak kebingungan yang mahasiswa tidak tahu dan belum maksimal menjalankan ini. Terus setelah kuota itu bisa kan ada dari Kemendikbud, ada kuota yang diberikan, itu sudah teratasi. Tinggal kebingungan mahasiswa untuk mengaplikasikan e-learning ini. Nah, jadinya, tapi alhamdulillah setelah BEM komunikasi ke pihak pengembang, sudah diperbaiki dari keluhan mahasiswa itu. Gitu. Jadinya alhamdulillah sekarang udah bisa berjalan dengan lancar gitu. Ya, tapi kualitas belajarnya, Bung Presiden, gimana ini? Kalau dengan yang bertatap muka sama yang daring ini? Kualitas belajar memang memang tidak bisa kita menggantikan seorang guru. Apalagi saya nih di Fakultas MIPA yang harus menghitung-hitung. Jadinya itu kurang maksimal kalau melalui e-learning. Tapi pada saat COVID-19 ini saya rasa ini adalah hal efektif untuk mencegah COVID-19 ini. Kita memang semua mungkin tidak menginginkan hal ini, akan tetapi ini adalah kontribusi yang kita bisa berikan untuk mencegah COVID-19 ini, dan itu harus kita terima sebagai generasi milenial saat ini. Ya. Artinya walaupun terkendala tapi masih bisa menikmati perkuliahan ya, walaupun daring.
Iya, alhamdulillah bisa. Ada sisi positifnya juga sebenarnya kalau di daring ini. Apa itu? Yang pertama, kita bisa kuliah dimanapun kita berada, misalkan lagi kerja, terus lagi ada kegiatan organisasi seperti kita nih di BEM, universitas, fakultas, UKM, itu walaupun lagi ada kegiatan tetap bisa mengadakan perkuliahan. Itu enaknya. Kalau kita sedang perkuliahan secara langsung kan nggak bisa, harus izin. Kalau sekarang bisa nggak izin, langsung bisa kegiatan organisasi jalan, kegiatan perkuliahan juga jalan. Itu sih kalau dari saya positifnya saat ini. Di daring ini. Iya. Berapa ya jumlah mahasiswa kita di sini? Sekitar 5.000-an lebih. 5.000-an lebih. Iya. Di 5.000 itu sudah menyerap keluhan teman-teman enggak soal masa perkuliahan ini, atau sama saja? Alhamdulillah kemarin dari Kementerian Advokasi Mahasiswa membuat Google Form untuk apa saja keluhannya, itu sudah diserap sama Menteri Advokasi, dan sudah kami ini komunikasikan ke pihak lembaga juga bagaimana apa keluhan mahasiswa itu agar bisa dipenuhi oleh lembaga gitu. Jadinya semua keluhan itu kita tampung dulu, jadinya nanti baru kita sampaikan. Baru ini kita sampaikan ke pihak pengembang saja. Tunggu waktu untuk pihak lembaga. Apa paling mendasar keluhannya? Paling mendasar itu mereka kebingungan karena di sana kan banyak pilihannya di sana di e-learning itu. Jadinya kan karena ini pertama kali yang dilaksanakan di kampus kita, jadinya belum terbiasa lah teman-teman. Tapi dengan berjalannya waktu dan kita sebagai penyambung lidah dari mahasiswa ke lembaga, insya Allah bisa teratasi dengan berjalannya waktu itu. Oke. Secara umum, Bung Presiden, kita bicara soal dampak COVID-19 di dunia pendidikan. Sejauh apa menurut Bung? Dampaknya sebenarnya yang pertama, kualitas seorang guru itu tidak bisa digantikan, dampaknya yang pertama. Jadinya walaupun kita mengagung-agungkan teknologi, tapi sekarang terbukti bahwa guru itu memang sangat luar biasa di pendidikan ini gitu. Teknologi bisa saja canggih, tetapi dengan pertemuan seorang guru itu lebih lebih menjelaskan dengan real, penjelasan keilmuan itu. Adakah kemudian ke depan dengan dampak COVID ini kemudian proses perkuliahan atau belajar mengajar ini akan mengalami era digitalnya menurut Bung? Ada saja kalau menurut saya, karena kan sekarang udah digaungkan teknologi 5.0 juga kan. Jadinya saya rasa ini akan terus berkembang, dan saat ini kita harus bersyukur bisa mengalami ini pertama. Jadinya nanti akan terbiasa. Kemarin juga di ini kita mengadakan webinar melalui online. Ada webinar Pak Sandiaga Uno melalui aplikasi Zoom gitu. Kemarin ada Hari Pahlawan juga, yang mengundang ada Bu Wagub, ada Pak Danrim, Pak DGB, itu melalui aplikasi Zoom gitu, agar mahasiswa terbiasa di zaman ini menggunakan teknologi gitu. Dampaknya bagi mahasiswa itu ya, akhirnya kemudian familiar dengan daring ini ya. Iya. Oke, baik Bung. Selama COVID-19 ini udah berapa lama sekarang udah mulai masuk atau gimana kampus kita ini? Sekarang pakai e-learning itu. Masih ya? Masih pakai e-learning. Akan tetapi kan ada mahasiswa yang mau mengurus surat, mau yang wisuda, bisa dia masuk ke kampus dengan mematuhi protokol kesehatan. Di depan sana ada gerbang yang dicek juga. Kalau tidak pakai masker, disuruh pulang dulu untuk memakai, baru dikasih masuk. Gitu. Ketat juga ya prosesnya. Jadinya kan kita juga untuk mendukung pemerintah dalam hal ini, kita pernah aksi simpatik namanya di kantor bupati. Aksi simpatik untuk menggunakan bahwa semua kita memang harus memakai masker, terus tetap menjaga kesehatan itu. Oh, itu dilakukan oleh teman-teman mahasiswa? Iya, BEM Universitas Hamzah Wadi dengan semua mahasiswa. Berapa kali dalam masa aksi COVID itu cuma sekali kemarin pada saat awal-awal saja. Jadinya tapi alhamdulillah di sini tetap kita jalankan protokol kesehatan itu. Dan juga misalkan kalau ada kegiatan organisasi yang harus berada di tempat ini, harus kita tekankan itu harus menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan itu. Dan waktunya dibatasi, tidak seperti waktu normal gitu. Misalkan juga kalau ada kegiatan di luar, tetap kami pantau bagaimana kondisi mereka.
agar tetap memastikan tidak ada yang terkena COVID-19. Sejauh ini teman-teman mahasiswa nggak ada yang reaktif atau? Alhamdulillah belum ada. Nggak ada satupun dari 5.000 itu. Iya, belum. Termasuk dosen segala macam. Alhamdulillah. Baik. Bung, kemarin kan kita bicara soal bagaimana kemudian penyadaran ke baik ke kalangan mahasiswa maupun juga ke masyarakat. Nah, selain aksi simpatik itu, adakah kampanye-kampanye yang dilakukan teman-teman mahasiswa mungkin di media sosial maupun juga dan sebagainya begitu? Oke, kebetulan kemarin juga kami membagikan 1.000 masker untuk masyarakat, untuk mengedukasi bahwa pentingnya memakai masker. Itu di saat awal-awal nih, kami belum terpilih juga menjadi presiden mahasiswa, kami kampanyenya itu dari media sosial untuk bahwa pentingnya kita menggunakan masker, dan kalau memang pergi ke luar harus menjaga jarak itu. Tetap kami dari media sosial. Karena saat ini kalau kita nggak main medsos kan, apa yang kita sampaikan itu nggak tersampaikan dengan luas gitu. Betul. Nah, kalau melihat sejak COVID-19 sampai sekarang, Bung, yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini, apa kritik dan saran Bung sebagai mahasiswa begitu? Yang pertama sih ini, terkadang pemerintah itu di saat ada sesuatu saja baru dia dihadir ke masyarakat. Maksud saya gini, misalkan penanggulangan COVID-19 ini, jangan sampai itu kayak seremonial saja gitu. Misalkan memakai masker gitu, palingan nanti di saat ada sesi fotonya saja memakai itu. Itu sih yang kritik dari kami gitu. Jadinya dimanapun, karena kan yang membuat peraturan kan beliau-beliau semua, jadinya kalau bisa tetap dijalankan itu, jangan sampai seremonial saja di depan kamera kayak gitu. Kan ini ada ekses, selain di kesehatan, ada eksesnya juga ekonominya. Nah, sejauh ini kalau pengamatan sebagai seorang mahasiswa yang kritis, melihat penanganan di bidang ini bagaimana menurut Bung? Belum maksimal sih, karena kan yang perlu pada saat ini kan mulai dari UMKM yang harus dibesarkan gitu. Dengan digaungkan UMKM ini, saya rasa akan lebih mengoptimalkan perbaikan ekonomi pada saat ini gitu. Jadinya mulai dari bawah lah untuk pergerakan untuk perbaikan ekonomi pada saat ini. Masyarakat kecil ya, sektor UMKM. Iya. Suntikan pemerintah ke sektor UMKM ini sejauh ini Bung melihatnya seperti apa ini? Masih minim sekali, karena saat ini masih banyak market-market besar yang dibangun. Kebetulan di Lombok Timur ini kan masih banyak itu. Pada saat itu tuh pernah Bupati untuk tidak akan membangun lagi misal Alfamart dan lain sebagainya, akan tetapi realitanya masih dibangun. Masih dibangun. Kalau dalam akan sektor yang terdampak COVID ini kan termasuk UMKM juga ya. Nah, maksud suntikan ke mereka selama COVID ini sejauh pengamatan Bung apa maksimal dilakukan oleh pemerintah? Belum, karena seharusnya kan diberikan pendanaan juga gitu kan, untuk mencukupi kebutuhan di saat mau berusaha itu. Jadinya kan kita tahu bahwa pendapatan juga berkurang saat ini gitu. Untuk mengembangkan UMKM-nya juga kan harus butuh pendanaan yang harus diberikan oleh pemerintah gitu. Jadinya kalau ada pendanaan bisa dilakukan produksi dan pembeli insya Allah akan banyak kayak gitu. Oke, baik. Nah, Bung, ini kan kemarin ada perda tentang masker, lalu kemudian diberikan sanksi di razia, mungkin lewat Bung tahu mungkin operasi justisi. Nah, sebagai seorang yang juga menjadi mahasiswa dan juga masyarakat yang bergaul sehari-hari, kan ada yang diberikan sanksi sampai administratif maupun juga diberikan denda. Mereka harus wajib denda. Nah, kalau Bung melihat perda ini tepat enggak kira-kira? Yang menurut saya pribadi nih, kebetulan kan aksi itu juga mendukung sebenarnya, mendukung perda itu. Pergub sama perda yang dari Kabupaten Lombok Timur ini. Karena setiap kita kan harus punya aturan sebenarnya. Dan kalau mau menekan COVID-19 ini, pemerintah harus punya aturan tentang hal itu. Kalau tidak ada aturan yang baku, maka masyarakat juga akan sewenang-wenang mau memakai atau enggak gitu. Jadinya kalau udah ada peraturannya,
terus bisa dijalankan. Soalnya kan ini juga untuk kepentingan kita bersama gitu. Banyak sekali dampaknya kan kalau kita memakai masker, kita melindungi diri kita, keluarga kita, orang banyak gitu kan. Kan tinggal memakai masker aja kalau lagi berkegiatan kayak gitu. Setuju berarti ada denda itu ya? Iya, setuju. Untuk menguatkan tadi itu ya. Karena kalau nggak ada peraturan seperti itu, masyarakat akan apa ya, merasa apa ya, saya bilang ya, nggak maulah menjalankan itu. Karena kebiasaan kita nih, harus ada peraturan yang baku baru kita mau menjalankan, dan suatu saat itu akan menjadi kebiasaan. Saya aja kalau misalkan kalau mau pergi, kalau nggak pakai masker ya agak beda rasanya gitu. Nah, jadinya kan kalau memang kita menyayangi diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, insya Allah memakai masker ini tidak akan berat gitu. Saya rasa itu juga jauh lebih penting pada saat ini. Baik. Selain ada perda juga Bung, kan kita melihat kemarin, nah ini juga prestasi ya kalau di Kabupaten Lombok Timur, kemudian Desa Kembang Kuning. Ya, yang akhirnya jadi juara pertama tingkat provinsi lomba kampung sehat. Bupati dan sekdanya jadi tokoh terbaik di NTB. Nah, kalau Bung melihat dari sekian banyak yang dilakukan ini, sampai lomba kampung sehat, lalu kemudian ada pemberian award tadi itu, apa efektif enggak kemudian melihat, kalau Bung melihatnya efektif enggak untuk menekan COVID-19 ini? Efektif di saat pandemi ini? Iya. Yang pertama adalah pemberian apresiasi itu memang penting dalam segala hal gitu. Kalau bisa jangan di dalam segini saja diberikan. Mungkin kalau ada hal-hal yang lain yang mungkin perlu dijalankan, itu menjadi semangat kita untuk melakukan perjuangan gitu. Misalkan kita diberikan apresiasi oleh seseorang, pasti kita akan lebih semangat melakukan itu, dan akan menjadi semangat yang buat yang lain juga. Mungkin desa-desa yang lain bisa mengikuti hal baik seperti itu gitu. Apresiasi itu penting kalau menurut saya. Kalau untuk lomba kampung sehat ini menurut Bung gimana? Saya rasa itu sudah dijalankan dari jauh sebelumnya kan. Dan itu apa namanya, perlu dijalankan terus gitu. Sama kayak apa namanya, politik saat ini kan. Walaupun saat pandemi kan tetap berjalan dengan lancar. Kalau tidak dilaksanakan, ada pengaruh besar yang lebih besar dampaknya seperti itu. Asalkan tetap dengan menjalankan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Ini kan keinginan pemerintah membuat lomba kampung sehat ini untuk kemudian membentuk satu habit, kebiasaan masyarakat untuk berlaku sehat. Gitu ya. Nah, pesan itu sudah nyampe nggak menurut pengamatan teman-teman mahasiswa ini? 50% mungkin. 50%? Ya, 50% yang nyampe. Karena masih banyak kok. Kalau di kampung itu, coba kita lihat, saya berasal dari kampung, kalau pulang ini masih belum dilaksanakan yang seperti yang di kampung sehat ini. Kalau di kampung-kampung pelosok, saya berasal dari Sambelia kebetulan. Jadinya belum disentuh secara menyeluruh gitu. Perlu diikhtiarkan kembali untuk hal ini. Kalau Kembang Kuning ini menurut Bung cocok ya jadi juara pertama lomba kampung sehat provinsi NTB? Saya rasa cocok sekali karena di sana juga pariwisata juga ada kan. Jadi mungkin itu yang dilihat sama panelisnya sehingga memberikan juara. Saya rasa cocok atau enggak cocok kan itu sudah ditentukan oleh panelis, dan kita semua percaya kepada beliau semua kayak gitu. Pengamatan mahasiswa memang kampung ini memang layak ya menjadi kampung daripada sehat. Kampung yang belum menjalankan kan, saya rasa untuk saat ini cocok. Karena ada pariwisata maju juga di sana ya. Jadi mungkin itu sebagai kebetulan kan di NTB kan lagi menggalakkan itu kan, pariwisata itu kan. Jadinya mungkin itu sebagai nilai plusnya sehingga menjadi juara saat ini. Oke. Pariwisata kan COVID juga memukul pariwisata, sektor pariwisata. Nah, saran dari teman-teman mahasiswa yang kritis melihat persoalan Nusa Tenggara Barat, kan biasanya teman-teman lebih tajam juga melihat persoalan.
saran teman-teman agar pariwisata kita cepat pulih gimana kira-kira? Yang pertama adalah memastikan bahwa kondisi pariwisata itu terbebas dari COVID-19, karena dengan trust tidak ada yang positif di tempat itu, jadinya masyarakat ingin berkunjung di tempat itu. Yang kedua adalah mempublis kembali apa sih destinasi-destinasi yang berada di tempat itu. Atau juga kalau tidak ada publikasi yang seperti itu kan masyarakat nggak tahu apa saja kelebihan-kelebihan di pariwisata itu gitu. Dan pemerintah seharusnya kan juga harus turun tangan gitu untuk membantu yang di pariwisata ini, karena kan dulu kan pemasukan juga besar juga dari pariwisata, dan ini merosot sekali pada saat ini. Apalagi nanti saat ini kan digaungkan new normal kan, asalkan tetap memakai masker, jaga jarak, sebelum masuk cuci tangan. Kalau itu sudah dipastikan ada di dalam destinasi itu, insya Allah akan kembali normal. Gitu. Lombok Timur sendiri gimana keadaannya, Bung? Lombok Timur saat ini masih di ini sih, yang saya lihat masih sedang disuarakan aja. Jadinya masih terdampak sekali di Lombok Timur juga tentang pariwisata ini. Gitu. Semua kita mengalami itulah. Apa yang bisa kira-kira teman-teman mahasiswa ambil bagian di dalam pemulihan pasca COVID-19 ini untuk mempercepat pemulihan COVID-19 ini kira-kira? Yang pertama adalah mengajak, kan ini kita kembali ke rumah kita, ke masyarakat, untuk mengajak ke masyarakat untuk tetap menggunakan protokol kesehatan ini, karena saya rasa kita sebagai orang terdidik sangat didengarkan oleh masyarakat, di mana jangan sampai kita membuat keluhan juga di masyarakat sebagai kaum milenial. Seharusnya kita memberikan edukasi penggunaan masker, mencuci tangan ini, sehingga ini cepat pulih kondisi kita gitu. Dan saat ini banyak juga yang mahasiswa yang beralih ke pengusaha pengusaha online kayak gitu, terus berusaha di rumahnya, membuat jajan dan selain sebagainya. Ada juga UKM kami yang membuat nugget, namanya nugget singkong, untuk sebagai pemasukan di kemahasiswaannya kayak gitu. Ada juga itu? Ada. Gitu. Sudah berjalan berapa Alhamdulillah lama? Berjalan. Kebetulan mereka dapat ini PHBD itu sumbang dari pemerintah itu pendanaannya. Ya. Di teman-teman mahasiswa juga di masa pandemi ini juga nggak tinggal diam gitu ya? Oke, baik. Bung, ini kalau kita kembali lagi soal pendidikan, kan COVID-19 ini juga sangat berdampak. Tadi Bung udah menjelaskan, walaupun kemudian berpindah ke daring misalnya. Tapi apa kira-kira untuk pemerintah sendiri? Kalau kita melihat kemarin kan ada anak-anak yang viral mengadu ke Pak Nadiem soal menumpuknya tugas mereka di COVID-19, anak SD itu. Nah, kalau teman-teman mahasiswa sendiri, apa kira-kira misalnya disampaikan ke Pak Nadiem, misalnya Menteri Pendidikan? Mengenai tugas ya, emang awal-awal mungkin karena dosen juga belum terbiasa, guru belum terbiasa dengan sistem daring ini, kita kuliah tapi yang dikasih itu selalu tugas gitu kan. Jadinya itu membuat kita merasa jenuh, selalu dikasihkan tugas gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah alhamdulillah sekarang kuliah daring ini memang menjadi life skill kita. Misalkan di Universitas Hamzah Wadi sudah menjadi life skill, sudah berjalan. Jadinya cuman mau memastikan bahwa kita memang harus siap dengan hal ini gitu. Jadinya yang ingin saya sampaikan adalah tetap mengawal hal ini, terus yang ini diberikan kuota juga untuk mahasiswa, untuk siswa, guru, tetap dilaksanakan itu. Kalau memang itu sudah dilaksanakan, saya rasa tidak ada akan keluhan. Dan juga guru-guru harus dipastikan jangan selalu memberikan tugas, harusnya ada kayak interaksi, kan ada video call kayak gitu, itu bisa dilaksanakan sebenarnya, tidak hanya memberikan tugas di pembelajaran daring ini. Mungkin itu yang dipastikan bahwa guru memang harus siap, jangan sampai kita nih yang mahasiswa dituntut untuk siap, tetapi guru ataupun dosennya tidak disiapkan untuk
pembelajaran daring ini gitu. Kalau memang guru sudah siap, terus siswa atau mahasiswa sudah siap, saya rasa akan berjalan dengan lancar gitu. Iya, iya. Di tingkat regulasi mungkin Bung Presiden ada yang perlu kira-kira di tingkat regulasi. Mungkin nanti siapa tahu kemudian Pak Nadiem menonton atau pemerintah menonton wawancara kita. Oh, yang ingin sih saran berarti ya? Ya. Saran Tingkat regulasi kira-kira apa di masa pandemi ini yang paling tidak kemudian mempermudah teman-teman mahasiswa. Apakah diperbanyak beasiswa atau biayanya dikurangi atau gimana? Ya, itu sih yang penting untuk diingatkan sama Bung, biaya juga. Nah, biaya mungkin bisa setengahnya kan. Jadinya kan perekonomian kita sekarang, orang tua kita, terus lagi pekerjaannya juga kan apa namanya, yang awalnya full sekarang dipangkas sedikit, otomatis juga gajinya dipangkas kayak gitu. Jadinya pemasukan keluarga itu jadi berkurang, terus belum menghidupi banyak orang di rumah gitu. Jadinya kalau bisa biaya perkuliahan, biaya sekolah itu dikurangi, disubsidi dari pemerintah. Itu sih dari saya gitu. Soal biaya. Ya. Kalau dari teknis pembelajaran daring itu diberikan kuota lah begitu ya. Dan itu sudah dijalankan udah 2 bulan, 2 bulan kalau nggak salah. Mahasiswa udah banyak yang mendapatkan kuota. Kalau nggak salah 55 GB. Satu bulan? Satu orang. Satu orang mendapatkan 55 GB. Oh, besar. Sudah diberikan kalau yang itu. Memang masih ada sih yang belum mendapatkan sebagian, tapi lagi diusulkan juga dari kampus kayak gitu. Kalau dengan Pak Bupati kita di Lombok Timur atau pemerintah provinsi, apa kira-kira keinginan mahasiswa di masa pandemi ini kira-kira yang kemudian tidak hanya berpengaruh bagi mahasiswa tapi juga masyarakat secara umum begitu, Bung? Itu sih sebenarnya kalau kita bicara pendidikan lah. Kalau dibicara di pendidikan mungkin saat ini kan kita butuh combine antara pembelajaran luring sama daring kan. Seharusnya kalau bisa nih kita juga di semua sekolah, semua universitas diberikan fasilitas untuk misalkan untuk COVID-19 ini. Jadinya misalkan setengah kita lakukan secara luring, akan tetapi tetap memakai protokol kesehatan, terus selanjutnya itu bisa pakai daring, sehingga ada kombinasi yang bagus untuk pendidikan kedepannya. Saya rasa juga kalau selalu pakai daring, apa yang ingin disampaikan oleh dosen, guru itu kurang tersampaikan, intinya kurang tersampaikan kepada siswa ataupun mahasiswa gitu. Tapi interaktif juga ya proses daringnya, maksudnya ada interaktif dosen sama mahasiswa atau hanya satu alur saja dari dosen saja atau gimana? Ada waktunya interaktif. Di e-learning itu ada kolom diskusi namanya. Nanti di sana bisa dia saling komentar. Misalkan ini topik yang harus dibicarakan, itu bisa saling komentar pakai chat di sana. Tapi secara langsung belum bisa. Iya. Jadinya mungkin bisa itu dikombinasi nanti tetapi mungkin nanti ada pengaturan dari kampus ataupun pemerintah bagaimana caranya itu gitu. Baik. Nah, Bung, terakhir mungkin Bung, kalau melihat situasi kita saat ini ya, di tengah pandemi, lalu kemudian teman-teman mahasiswa juga butuh satu teknis pembelajaran yang benar-benar komprehensif, mampu menjawab tantangan kondisi saat ini, tantangan zaman gitu ya. Nah, kalau melihat dua sisi tadi ya, menurut Bung, sampai kapan kira-kira teman-teman mahasiswa ini bisa bertahan, survive dengan kondisi saat ini kira-kira? Untuk sampai kapan kita bertahan, saya berpendapat gini, dengan adanya virus COVID-19 ini membuat kita semakin berikhtiar untuk selalu bertahan, hiduplah di tempat ini. Dan untuk memastikan sampai kapan, saya rasa saya belum bisa memastikan hal itu, karena kami juga belum
mengadakan penelitian juga di kampus sampai kapan mahasiswa. Mungkin kedepannya kami bisa lakukan ini agar menjadi pertimbangan untuk pihak lembaga, pihak pemerintah. Karena kalau kita nggak berbicara dengan data itu juga omong kosong semata kan. Jadinya saya harap nanti semua, alhamdulillah bisa diingatkan juga pada hari ini. Mungkin itu bisa kita telitilah dulu seperti itu. Jadinya kita tahu saya ngomong yang tidak asal ngomong gitu. Ada argumen yang sebagai penguat saya gitu. Misalkan data sampai kapan itu akan berakhir. Dan kalau masalah yang ini apa namanya, asalkan ada komunikasi sih antara pihak lembaga dengan mahasiswa. Jangan sampai apa namanya, kita ini dipaksakan terus untuk menggunakan inilah. Misalkan akan tetapi fasilitas tidak diberikan, misalkan kuota itu. Itu sih pada saat. Jangan-jangan kemudian karena daring terus akhirnya jenuh. Banyak yang nikah juga. Karena nggak ada pengawasan secara langsung kan, nggak tatap muka gitu. Jadinya kita kayak nggak berasa kuliah gitu. Nggak berasa kuliah. Nah itu maksudnya sampai kapan kemudian teman-teman ini bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Banyak yang nikah juga gitu. Nah, ini juga jadi satu catatan penting ini ya, bahwa di tengah COVID-19 mahasiswa banyak yang nikah. Benar Bung ya? Iya, ada. Ada ya? Enggak banyak sih, tapi ada. Ada. Baik kalau gitu Bung, terakhir ini ternyata kita udah 30 menit. Mungkin himbauannya ya untuk baik teman-teman mahasiswa maupun juga masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Boleh Bung? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman mahasiswa Universitas Hamzan Wadi dan yang di tempat lain, silahkan tetap menggunakan masker. Jika ingin berkegiatan di luar, tetap mencuci tangan dan jaga jarak. Karena dengan kita menggunakan masker, kita sudah melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi sahabat kita, dan orang banyak. Pahlawan saat di terdahulu kita berjuang dengan gigihnya, menumpahkan darahnya sampai mengorbankan kehidupannya untuk memerdekakan Indonesia pada saat itu. Akan tetapi pada saat ini kita sebagai generasi milenial seharusnya menyuarakan tetap menggunakan masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan pada saat ini, karena itu adalah sumbangsih yang sangat luar biasa pada saat ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam mengerjakan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bung, mungkin demikian sesi wawancara kita pada kesempatan di Gerbang Indonesia Talk Show pada saat ini. Terima kasih sudah memberikan jawaban-jawaban luar biasa. Nanti ada hal-hal yang penting mungkin itu bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Siap. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara khusus kita di Gerbang Indonesia Talk Show atau GI Talk Show bersama Presiden Mahasiswa Hamzan Wadi, Universitas Hamzan Wadi, Muhammad Zainul Hasan. Tadi Bung Presiden banyak memberikan satu ilustrasi bagaimana dunia pendidikan di masa pandemi. Tadi ada juga saran-saran dari Bung Presiden tentang bagaimana kemudian teknis pembelajaran yang lebih efektif lagi. Karena di masa pandemi ini memang mendadak, kemudian sistem teknis pendidikan kita juga dibuat mendadak sehingga dosen maupun mahasiswa kelabakan soal teknis pembelajaran daring ini. Sehingga tadi ada beberapa masukan dari Bung Presiden untuk terus mengevaluasi kembali tentang teknis pembelajaran melalui daring ini. Dan tadi juga disinggung juga, ini yang menarik juga, bagaimana kemudian menjaga etos mahasiswa ini, jangan sampai kemudian daring yang terlalu lama kemudian menyebabkan etos menjadi mahasiswa berkurang. Tadi disebutkan ada juga yang kemudian menikah dan segala macam. Ini menjadi catatan terutama pemerintah untuk terus mengevaluasi dunia pendidikan kita di masa pandemi. Saya Budiman pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.